Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi bagian yang kedua dengan materi seni lukis. Kali ini kita akan membahas lebih dalam di materi ini. Ada apa saja? Mari kita simak bersama. Ada dua, yaitu teknik seni lukis dan aliran seni lukis. Masuk ke slide yang pertama, yaitu teknik seni lukis. Apa itu teknik seni lukis? Teknik seni lukis yang pertama ada teknik akuarel. Akuarel adalah sebuah teknik seni lukis dengan menggunakan bahan dasar berupa akuarel atau cat air. Sapuan warna yang dipakai berbentuk halus dan tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan lebih terasa ringan dan transparan. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Gimana? Bagus kan? Lanjut, teknik seni lukis yang kedua. Yang kedua, ada teknik plakat. Teknik ini cukup berbeda dengan teknik akuarel yang terkesan lebih transparan. Untuk melukis dengan teknik ini, kalian bisa memakai cat air, cat minyak, ataupun cat akrilik dengan sapuan yang tebal dan juga komposisi cat yang kental. Nah, berikutnya adalah contoh gambarnya nih. Gimana? Bagus-bagus kan? Kalian juga bisa kok kalau mau mencobanya. Kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu ada teknik spray. Nah, kalian yang punya pilok, jangan buat coret-coret gak jelas di tembok ya. Itu sudah kuno dan gak baik. Kalian bisa nih buat mural atau grafiti yang bagus. Kalian bisa cari spot-spot di daerah kalian masing-masing. Tapi jangan lupa ya, izin dulu sama yang punya tempat. Nah, kalau gambar mural atau grafitinya bagus, pasti banyak yang suka kan? Dan banyak yang apresiasi. Bisa juga dijadikan spot foto yang keren loh, buat teman-teman yang suka hunting foto. Nah, berikut ini ada contoh gambarnya nih. Nah, bagus-bagus kan? Kalian juga bisa kok membuat lebih bagus lagi dengan kreativitas kalian masing-masing. Lanjut bagian yang keempat atau teknik yang keempat, ada teknik pointillis. Teknik ini membutuhkan kesabaran dalam proses pembuatannya. Teknik ini dibuat dengan cara membuat unsur titik-titik pada sebuah lukisan yang menawan dan indah. Nah, berikut ini adalah contoh gambarnya. Nah, bagus-bagus kan? Terlihat banyak sekali unsur titik-titiknya. Lanjut, teknik yang kelima, ada apa? Ya, ada teknik tempera. Pada teknik seni lukis tempera, media yang dipakai adalah kayu sebagai pengganti kanvas. Bisa juga dengan melukis langsung di atas permukaan tembok. Teknik lukis ini memakai kuning telur sebagai bahan untuk merekatkan warna pada lukisan. Berikut ini adalah contoh gambarnya nih. Nah, gimana? Bagus-bagus kan? Itu tadi ada 5 teknik seni melukis. Sampai sini gimana? Udah paham kan? Oke, kita lanjut. Ke materi yang kedua, ada aliran seni lukis.
Apa saja aliran seni lukis itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk aliran yang pertama ada aliran realisme. Aliran ini menyampaikan karya seni lukis dengan apa adanya di dalam kehidupan nyata. Aliran ini sebagaimana keadaan asli tanpa penambahan unsur lainnya. Nah, berikut ini ada contoh gambarnya. Nah, gimana? Bagus-bagus kan? Dan terlihat sangat realis. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Aliran yang kedua ada apa? Ada aliran romantisme. Aliran ini melukiskan dengan fantastis dan nuansa keindahan serta ketenangan. Penggunaan aliran ini untuk menggambarkan kejadian romantis, sejarah, ataupun tragedi. Nah, berikut ini ada contoh gambarnya nih. Mana? Sudah terlihat kan? Oke, lanjut ke aliran yang ketiga. Ada aliran naturalisme. Aliran ini menampilkan gambar objek alami. Ada sedikit persamaan dengan realisme. Hanya saja pada aliran ini ditambahkan dengan sentuhan tertentu untuk membuat lukisan menjadi indah. Berikut ada contoh gambarnya. Nah, identik dengan gambar lukisan pemandangan alam ya. Oke, lanjut. Aliran yang keempat ada aliran surrealisme. Aliran ini sangat erat kaitannya dengan dunia fantasi atau imajinasi. Dan penampilannya seolah-olah seperti di alam mimpi dan bentuknya aneh dan tidak logis. Berikut contoh gambarnya. Gimana? Bagus-bagus kan? Lanjut ke yang kelima, yaitu ada impresionisme. Aliran ini berusaha menampilkan kesan atau pesan yang dapat ditangkap objek. Biasanya penggambarannya sedikit kabur serta kurang mendetail. Berikut ada contoh gambarnya nih. Gimana? Bagus kan? Lanjut, aliran yang keenam ada ekspresionisme. Aliran ini memberi kebebasan distorsi warna dan bentuk untuk membuat emosi dari berbagai kejadian untuk menampilkan sensasi mendalam. Berikut ada contoh gambarnya. Gimana? Bagus-bagus kan? Lanjut, aliran yang ketujuh ada abstraksionisme. Aliran ini berusaha melepaskan diri dari sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Ciri utamanya adalah wujud yang digambar terbebas dari ilusi atas bentuk alam. Dengan kata lain, tidak berhubungan dengan bentuk apapun yang pernah kita lihat. Berikut adalah contoh gambarnya. Gimana? Keren-keren kan? Lanjut, aliran yang ke-8 ada kubisme. Aliran ini cukup unik karena aliran ini mempunyai bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, silinder, persegi, dan sebagainya. Hingga akhirnya membentuk lukisan yang indah. Berikut adalah contoh gambarnya. Gimana? Terlihat kan? Oke, lanjut. Aliran yang ke-9 ada dadaisme. Aliran ini menyampaikan seni artistik dengan bentuk mengerikan, aneh, menyeramkan, magis, tapi kekanak-kanakan. Ciri dari lukisan ini memiliki warna yang kontras, pewarnaan tajam, serta karakternya aneh. Berikut ada contoh gambarnya nih. Nah,
Bisa dilihat kan? Oke, lanjut ke aliran yang ke-10, ada fauvisme. Aliran ini memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Berikut ada contoh gambarnya. Nah, gimana? Bagus kan? Lanjut, aliran yang ke-11 ada futurisme. Aliran ini menggambarkan objek lukisan terlihat seperti bergerak. Sebuah objek digambar beberapa kali secara perspektif secara sama. Aliran ini menekankan pada keindahan gerak, garis, visual, dan warna sebagai seni lukis anti-kubisme yang statis. Ada contoh gambarnya nih. Nah, bisa dilihat kan? Oke, lanjut ke yang ke-12, ada aliran klasikisme. Aliran ini menampilkan gambar yang klasik serta punya karakter dan ciri tersendiri. Aliran ini banyak ditemukan di Nusantara maupun mancanegara dan biasanya mengacu pada Romawi dan Yunani. Nah, bisa dilihat kan? Terlihat klasik. Oke, lanjut aliran yang ke-13 ada konstruktivisme. Aliran ini menekankan pada penggambaran sisi sebuah bangunan, sisi seni sebuah bangunan. Berikut contohnya. Nah, bisa dilihat bagaimana bagus kan? Lanjut, aliran yang ke-14 ada pop art atau popular art. Pop art merupakan aliran seni lukis melawan kebosanan dan kejenuhan terhadap seni lukis tanpa objek. Seni lukis pop art sebagian besar berupa seni lukis karikatur yang memuat sindiran, kritik, atau humor. Berikut ada contoh gambarnya. Nah, gimana? Keren-keren kan? Kalian juga bisa buat kok dan bisa mencobanya. Oke, lanjut ke yang ke-15 ada aliran optik. Aliran ini menggambarkan sebuah objek manipulasi visual yang dapat menipu mata. Objek yang dilukis bisa bidang, garis, atau objek hitam putih. Gambar sederhana dan tidak punya detail yang rumit. Berikut ada contoh gambarnya. Gimana? Terlihat kan ilusinya? Lanjut, aliran yang ke-16 ada aliran primitif. Aliran seni lukis ini menggambarkan sebuah objek berdasarkan gaya penggambaran yang primitif dan di dinding-dinding goa. Berikut ada contoh lukisannya. Nah, gimana? Terlihat primitif kan? Oke, lanjut. Yang 17 ada aliran kontemporer. Aliran seni lukis kontemporer tidak terikat oleh pakem dan berkembang sesuai zaman. Objek yang dilukiskan adalah objek yang dinamis, bebas, ekspresif, dan mencolok. Berikut ada contoh gambarnya nih. Gimana? Bagus kan? Kita lanjut, aliran yang terakhir atau yang ke-18 ada aliran gotik. Gotik merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Objek yang dilukis biasanya adalah tokoh suci, kesatria, raja, dan ratu. Dan biasanya lukisan ini banyak terdapat di kerajaan-kerajaan, rumah ibadah, kastil, atau bangunan klasik. Berikut contoh lukisannya.
Mana? Bagus-bagus dan keren-keren kan? Nah, itu tadi macam-macam aliran seni lukis. Gimana, sampai sini sudah paham ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai ya. Semangat belajar dan berkarya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.